Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat video pembelajaran tentang barisan Fibonacci. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah aljabar linear dan matriks. Oke, kelompok 3 ini yang beranggotakan Daniel Rakyat Adiputra, ada Muhammad Rehan Arya Pratama, lalu Gina Firda Nabila, dan saya sendiri, Tia Aulia Marhamah. Nah, lalu kalian tahu gak sih apa itu Fibonacci? Nah, Fibonacci adalah suatu barisan bilangan yang merupakan hasil penjumlahan dua bilangan sebelumnya atau bilangan yang didefinisikan secara rekursif seperti gambar di bawah ini. Nah, lalu pada tahun 1202 ini ada seorang matematikawan asal Italia yaitu Leonardo Oppisa. Nah, beliau merupakan penemu bilangan Fibonacci. Lalu beliau mengemukakan masalah seperti di bawah ini. Misalnya mula-mula ada sepasang kelinci jantan dan betina yang baru lahir. Nah, setiap bulan ini kelinci-kelinci yang sudah berumur 2 bulan akan beranak, 2 ekor kelinci jantan dan betina. Lalu perintahnya di sini carilah banyaknya kelinci setelah 12 bulan dan secara umum setelah N bulan. Lalu di sini ada penyelesaiannya. Yang pertama, pada bulan ke-0 ada satu pasang kelinci, kita sebut sebagai pasangan A. Lalu pada bulan ke-1 tetap masih satu pasangan, pasangan A ini, karena si pasangan A ini belum cukup umur untuk beranak. Lalu pada bulan kedua ini ada pasangan A ini mempunyai sepasang anak, kita sebut sebagai pasangan B. Jadi total pasangan kelinci sekarang ada 2 pasang, yaitu A dan B. Nah, selanjutnya pada bulan ketiga ini pasangan A ini mempunyai anak lagi. Nah, kita sebut sebagai pasangan C. Tetapi pasangan B ini belum beranak karena pasangan B ini belum cukup umur. Jadi total total apa? Total pasang kelinci sekarang ada 3 pasang A, B, dan C. Selanjutnya itu ada pada bulan keempat. Nah, pada bulan keempat ini pasangan A ini mempunyai sepasang anak lagi. Kita sebut sebagai pasangan D. Nah, lalu pasangan B ini juga pasangan yang B ini mempunyai anak lagi. Jadi kita sebut sebagai pasangan E. Jadi totalnya sekarang ada 5, A, B, C, D, dan E, dan seterusnya. Lalu di sini ada apa ya? Anak kelinci yang lahir pada tiap bulan dinyatakan dalam bentuk tabel. Nah, di sini ada bulan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini ada induk kelinci, sepasang kelinci A pada bulan ke-1 ini belum punya anak, kosong. Lalu pada bulan kedua, mereka mempunyai anak yang kita sebut sebagai pasangan B. Lalu yang ketiga dan seterusnya eh, sampai ke bulan ke-6. Oke, seperti itu. Seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya, ya misalkan XN menyatakan banyak pasangan kelinci yang hidup pada bulan ke N, atau N lebih besar sama dengan 0, maka X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3, X4 sama dengan 5, X5 sama dengan 8, dan seterusnya. Xn terbentuk dari dua hal, yaitu X n-1 pasangan kelinci dari bulan sebelumnya ditambah dengan pasangan anak yang dilahirkan. Karena kelinci yang mempunyai anak adalah yang berumur minimal 2 bulan, maka jumlah pasangan anak yang diperoleh sama dengan jumlah kelinci pada 2 bulan sebelumnya, yaitu X n-2. Maka dapat direlasikan, jadi Xn sama dengan X n-1 tambah X n-2 dengan X0 sama dengan 1 berbanding X1 sama dengan 1. Relasi ini dikenal dengan relasi Fibonacci. Yang Xi yang terbentuk disebut barisan Fibonacci. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasuki barisan Fibonacci. Untuk membentuk
barisan ini, tentukan dua suku pertama sebagai X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Kemudian suku ke N sebagai jumlah dari dua suku sebelumnya, yaitu Xn sama dengan Xn minus 1 tambah Xn minus 2. Nah, jadi suku keduanya adalah 2 sama dengan 1 tambah 1. Suku ketiga adalah 3 tambah suku ketiga sama dengan 2 tambah 1, dan seterusnya. Rumus tersebut dikatakan rekursif karena jumlah n-1 suku pertama harus dihitung sebelum suku ke n dapat dihitung. Dalam proyek ini, Anda menggunakan nilai eigen dan diagonalisasi untuk mendapatkan rumus eksplisit suku ke n dari barisan Fibonacci. Nah, sekarang kita akan masuki latihan soal. Nah, dapat bisa dilihat, hitung 10 hitung 10 suku pertama dari barisan Fibonacci, yaitu bisa dilihat X sama dengan 0 itu sama dengan 1, X ini X1 sama dengan 1, dan seterusnya. Nah, ini sudah dijelaskan seperti ya tadi. Nah, untuk selanjutnya kita latihan selanjutnya, B diketahui A 1 banding 1 matriks 1 1 1 0. Jika X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1, maka X2 sama dengan 2, X3 sama dengan 3. Bisa dilihat merepresentasikan suku Fibonacci ke berapa, yang ini dan yang keberapa. Penyelesaiannya kita mau permisalan, misalnya ini itu sama dengan 2, maka A 2 minus 1 sama dengan X0 X1 1 1 1 0 XO dikali XO sama dengan X1 1 1 1 0 dikali 1 ditambah 1 1 dikali 1 1 sama dengan 2 banding 1 2 1. Untuk selanjutnya enggak. Di sini dengan saya Gina Firda Nabila akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu Dangiang. Nah, di sini saya akan menjelaskan soal C, di mana diketahui matriks A sama dengan 1 1 1 0. Soalnya yaitu carilah matriks P sehingga P inverse A dikali P sama dengan D adalah matriks diagonal. Langsung saja, ini kita mencari persamaannya, di mana P dikali P inverse dikali A dikali P dikali P inverse, hasilnya yaitu P dikali D dikali P inverse, karena di sini terdapat persamaan P inverse dikali A dikali P sama dengan D. Nah, untuk mencari nilai A, yaitu kita dapatkan persamaan A sama dengan P dikali D dikali P inverse. Nah, untuk A pangkat 3, kita dapatkan P dikali D dikali P inverse dikali P dikali D dikali P inverse dikali P dikali D dan dikali P inverse, karena 3 kali, dan akan menghasilkan P dikali D pangkat 3 dikali P inverse. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu di sini kita mencari vektor eigennya terlebih dahulu, di mana rumusnya yaitu lambda dikali matriks identitas dikurangi A, di mana A-nya ini sudah diketahui ya di soal. Langsung saja sama dengan lambda dikali matriks identitasnya yaitu 1001 dikurangi 1110. Hasilnya yaitu lambda min 1, min 1, min 1, dan lambda. Lalu kita cari determinan dari lambda dikali matriks identitas dikurangi A sama dengan 0.
Nah, di sini yaitu ada lambda min 1, min 1, min 1, dan lambda sama dengan 0. Lalu kita determinankan yang menghasilkan lambda min 1 sama dengan 0. Nah, lalu kita cari persamaannya. Nah, di sini terdapat persamaannya yaitu lambda kuadrat min lambda min 1 sama dengan 0. Selanjutnya kita masukkan ke rumus ABC untuk mengetahui nilai dari lambdanya. Di sini rumusnya yaitu lambda sama dengan min 1 plus minus akar min 1 kuadrat min 4 dikali 1 min 1 per 2 dikali 1. Nah, akan menghasilkan lambda 1 plus minus akar 5 per 2. Nah, maka lambda yang pertama yaitu nilainya 1 plus akar 5 per 2, dan kemudian lambda yang kedua itu memiliki nilai 1 min akar 5 per 2. Maka vektor eigennya yaitu ada V1 sama dengan 1 ditambah akar 5 per 2 dan 1. Lalu V2 yaitu 1 min akar 5 per 2 dan 1. Sehingga nilai dari P yaitu 1 ditambah akar 5 per 2, lalu 1 dikurangi akar 5 per 2, dan ini 1 ada 1. Untuk P inverse-nya yaitu kita kalikan 1 per 1 ditambah akar 5 per 2 min 1 min akar 5 per 2 dengan matriksnya yaitu 1 min 1 min akar 5 per 2 dan min 1 plus akar 5 per 2, dan menghasilkan akar 5 per 5 min 5 plus akar 5 per 10 min akar 5 per 5 dan 5 plus akar 5 per 10. Nah, lalu untuk mencari nilai D, kita masukkan dari P inverse dan dikali A dikali nilai P. Nah, di mana D sama dengan ini adalah nilai P inverse yang telah kita cari sebelumnya di sini. Lalu selanjutnya ada matriks A yang mana ini sudah diketahui di soal di awal. Lalu matriks P yaitu kita juga sudah cari sebelumnya. Di sini terdapat akar 5 per 5 min 5 plus akar 5 per 10 min akar 5 per 5 plus akar 5 per 10. Lalu untuk matriks A-nya 1, 1, 1, 0, dan untuk matriks P-nya 1 plus akar 5 per 2, 1 min akar 5 per 2, 1, dan 1. Maka setelah dioperasikan akan menghasilkan matriks D yaitu 1 plus akar 5 per 2, 0, 0, dan 1 min akar 5 per 2. Nah, mungkin untuk soal C itu sekian sampai di sini karena sudah mencapai nilai matriks D. Selanjutnya kita akan melanjutkan untuk soal D. Dari matriks D yang diperoleh pada nomor C, maka hitunglah P dikali D dikali P inverse matriks 1, 0 sama dengan berapa untuk X0 sama dengan 1 dan X1 sama dengan 1. Lalu kita juga diminta untuk mencari P dikali D kuadrat P inverse 1, 0, P dikali D pangkat 3 P inverse 1, 0, dan P dikali D N-1 P inverse 1, 0. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama ada P dikali D dikali P inverse 1, 0, itu kita masukkan nilai P-nya yaitu 1 ditambah akar 5 per 2, 1 min akar 5 per 2, dan 1 dan 1. Lalu untuk nilai D-nya yaitu 1 plus akar 5 per 2, lalu 0, 0, dan 1 min akar 5 per 2. Untuk nilai P inverse-nya yaitu akar 5 per 5, min 5 plus akar 5 per 10, min akar 5 per 5, dan 5 plus akar 5 per 10. Nah, dikali juga dengan matriks 1, 0. Akan menghasilkan matriks 1 dan 1. Selanjutnya, untuk P dikali D kuadrat dikali P inverse,
dikali matriks 1 dan 0, yaitu seperti yang di atas, kita masukkan nilai P-nya, lalu kita masukkan nilai D-nya, namun di sini kita masukkan nilai D-nya itu 2 kali karena dia itu kuadrat. Jadi kita masukkan 2 kali, lalu kita masukkan P inverse-nya di sini. Lalu kita masukkan juga matriks 1 dan 0 dan akan menghasilkan matriks 2 dan 1. Begitupun dengan yang selanjutnya, untuk P dikali D pangkat 3 P inverse 1 matriks 1, 0 itu juga sama seperti yang di atas. Kita masukkan nilai P-nya terlebih dahulu, lalu karena ini D-nya pangkat 3, jadi kita masukkan nilai matriks D-nya itu 3 kali, lalu nilai P inverse dan nilai matriks 1, 0, dan akan menghasilkan matriks 3 dan 2. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir itu ada soal P dikali D n-1 dikali P inverse matriks 1, 0. Itu kita misalkan dulu n-nya berapa. Nah, di sini kita misalkan n-nya itu 2. Nah, P dikali D 2-1 dikali P inverse dikali matriks 1, 0. Nah, langsung saja dimasukkan karena D2 dikurangi 1 itu 1. Jadi berarti kita seperti yang ini ya, seperti rumus yang di atas, soal penyelesaian yang di atas yang pertama. Maka hasilnya juga akan sama seperti yang di atas, yaitu matriks 1 dan 1. Seperti itu. Nah, mungkin untuk soal D itu cukup sekian sampai di sini, karena kita sudah menyelesaikan pertanyaannya. Selanjutnya untuk soal E, dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor E, maka suku barisan Fibonacci ke 100 dan ke 200 adalah soal F. Jika mungkin, buatlah search code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 1. Begitupun dengan soal yang G, jika mungkin buatlah search code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Penyelesaian soal E, F, dan G terdapat dalam search code yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu Muhammad Raihan Arya Pratama. Terima kasih untuk PowerPoint-nya, materi dari PowerPoint-nya sekian. Maka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk soal selanjutnya itu soal E, F, dan G. Nah, untuk soal E, yaitu soalnya dengan menggunakan formulasi yang diperoleh pada nomor E, maka suku barisan Fibonacci ke 100 dan 200 adalah, nah, kita langsung menuju ke codingannya atau algoritmanya, yaitu seperti ini. Nah, pertama-tama kita masukkan library-nya, yaitu include stdio.h, stdlib.h, dan math.h. Nah, kita lanjut ke program utamanya. Pertama-tama kita deklarasikan dulu, yaitu integer i, n. Nah, setelah itu kita langsung masuk ke perulangan, yaitu menggunakan perulangan while. Lalu kita deklarasikan lagi double. Mengapa kita menggunakan double? Karena di sini kita ingin mencari suku barisan Fibonacci ke 100 dan 200. Nah, alasan menggunakan double itu yaitu seperti ini. Double floating point itu sama dengan floating point, hanya saja bedanya itu penyimpanan angkanya maksimal lebih besar daripada float. Maka double akan membutuhkan memori lebih besar. Jadi double itu bisa menyimpan angka yang jauh lebih besar dibanding float. Nah, kita mendeklarasikannya menggunakan double. Lalu fn itu adalah angka atau suku barisan yang ingin kita cari. Lalu ini f0 sama dengan 1, ini adalah suku barisan pertama, dan ini suku barisan kedua. F1 sama dengan 1, atau karena ini biasanya di komputer itu awalnya dari 0 atau
ya awalnya dari 0, maka F0 itu sama dengan 1, lalu F1-nya sama dengan 1. Nah, lalu ini printf, masukkan suku barisan Fibonacci ke ini scanf kita untuk menginput nanti apa yang ingin kita input. Lalu kita masuk ke sini, masuk ke kondisi jika atau if n sama dengan 0 atau kita nanti inputnya sama dengan 0, maka yang dicetak adalah F0 atau suku pertama. Lalu ada lagi kondisi selanjutnya, jika n atau if n sama dengan 1, maka yang akan dicetak nanti yaitu F1. Nah, jika n atau inputan yang kita input lebih dari 1, maka akan masuk ke kondisi yang ini, yaitu dimana kita akan masuk ke perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari n, lalu i plus plus. Nah, ini Fn sama dengan F1 plus 0 ini adalah rumus dari Fibonacci, dari Fibonacci, yang mana suku barisan ketiga sama dengan suku barisan kedua ditambah suku barisan satu, atau suku barisan yang kita ingin cari hasilnya itu dari penjumlahan dua bilangan atau dua suku barisan sebelumnya. Nah, setelah itu setelah ini kita ubah F0 jadi F1, lalu F1 jadi Fn, ya seperti itu. Lalu di sini kita masuk lagi ke sebuah kondisi, karena nilai yang ingin kita cari terlalu besar, ya karena suku barisan ke 100 dan 200 ya. Nah, ini kondisi untuk n-nya 1 sampai 68, maka akan bisa langsung mencetak angka float seperti ini. Tapi kalau lebih dari 68, maka mungkin nanti angkanya terlalu besar ya untuk dicetak ya. Untuk ininya kita lihat saja, kita langsung jalankan programnya. Nah, di sini sudah kita masukkan barisan ke 100 seperti yang diminta di soal, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, karena angkanya terlalu besar ya, jadi tercetaknya itu seperti ini. Lalu untuk angka atau suku barisan yang ke-200, hasilnya seperti ini. Nah, ini saking besarnya ini jadi saya juga kurang paham, intinya angkanya terlalu besar ya. Untuk yang E kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu yang F. Jika mungkin, buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke n dari barisan Fibonacci dengan x0 sama dengan 1 dan x1 sama dengan 1 ya. Untuk yang F sendiri, kodenya atau algoritmanya sama seperti yang E tadi, dimana ini include stdio.h, stdlib.h, dan math.h. Nah, untuk program utamanya itu benar-benar mirip dengan yang tadi, jadi kita langsung jalankan saja ya. Oke, kita di sini sudah diperintahkan masukkan nilai suku ke n barisan Fibonacci. Nah, karena kita di sini disuruh memasukkan suku ke n seperti yang ada di soal. Nah, misalnya kita ingin mencari suku ke 5. Nah, di sini suku ke 5 nilainya 8. Mengapa suku ke 5 nilainya 8 bukannya 5? Karena kan jika kita tulis secara manual, harusnya suku kelima itu adalah 5. Mengapa? Karena
Nah, harusnya suku kelima itu adalah 5 ya, dimana ini suku ke-1, suku kedua, ketiga, keempat, kelima. Lalu mengapa di program ini saat kita menginput 5 atau suku kelima, yang nilai muncul adalah suku ke-8. Yang muncul adalah angka 8. Yang mana itu adalah yang seharusnya itu adalah suku ke-6. Nah, di array sendiri untuk awalan atau pertamanya itu berawal dari angka 0. Jadi bisa dibilang suku pertamanya itu adalah F0, jadi di sininya 0. Maka jika kita menginput 5, berarti ini adalah suku ke-6. Nah, seperti itu. Ya, mungkin untuk yang F seperti itu, atau mungkin kita cari lagi suku ke-10. Nah, suku ke-10 itu seperti ini, atau ini suku ke-11. Oke. Dan seperti itu, langsung kita lanjut saja ke soal berikutnya, yang G. Jika mungkin, buatlah source code kode program komputer. Jika mungkin, buatlah source code program komputer untuk mencari suku ke N dari barisan Fibonacci dengan X0 sama dengan A dan X1 sama dengan B. Oke, kita langsung ke code programnya saja, ke source code-nya. Untuk library-nya sendiri mirip seperti dua soal sebelumnya. Nah, lalu kita langsung masuk ke program utama. Di sini kita deklarasikan dulu integer I, N, A, dan B. Nah, di sini bedanya, di sini adalah ada A dan B. Mengapa? Karena di soalnya kita disuruh menginputnya itu X0-nya A dan X1-nya B, atau mungkin nanti kita inputan dua bilangan pertamanya itu kita input manual. Jadi tidak seperti yang tadi yang mana awalannya itu 1 dan 1. Sedangkan kita di sini inputnya secara manual. Nah, kita langsung masuk ke perulangan while. Di sini printf masukkan nilai A ini untuk menginput nilai yang A atau X0, dan ini yang B atau X1. Nah, lalu kita deklarasikan lagi menggunakan double Fn, F0 sama dengan A dan F1 sama dengan B. Nah, lalu kita ke sini ini untuk menginput banyaknya deret Fibonacci. Nah, lalu kita masuk ke ini kondisi. Jika kita menginput atau if n sama dengan 0 atau kita menginputnya sama dengan 0, maka yang keluar adalah F0 atau A, inputan awal kita. Jika kita masukkan angka 1 saat diminta memasukkan banyaknya deret Fibonacci, maka yang akan ke print adalah F1 atau sama dengan B. Nah, jika inputan kita lebih dari 1, maka kita akan masuk ke kondisi ini, di mana ada perulangan for I sama dengan 1, I kurang dari N, lalu I++. Nah, ini untuk tadi seperti tadi ya, rumus dari Fibonacci sendiri. Nah, lalu ini ada kondisi lagi seperti tadi juga, if jika n-nya lebih dari 1 dan n kurang dari sama dengan 68, maka langsung cetak Fn dengan float, yaitu nilai, karena ini nilai maksimal float hanya sampai angka 68. Jika lebih, maka akan ini untuk mencetak angka yang terlalu besar. Ya, mungkin kita langsung jalankan saja.
pertama kita disuruh masukkan nilai A atau nilai suku pertamanya. Misalnya kita suku pertamanya itu angka 2, lalu untuk suku selanjutnya itu angka 4. Nah, lalu kita disuruh masukkan banyaknya dari Fibonacci, atau ini kita disuruh cari suku ke N. Nah, misalnya kita ingin suku ke 10, maka hasilnya seperti ini. Suku ke 10 dari suku pertamanya 2 dan suku selanjutnya 4, maka suku ke 10 nya adalah 288. Atau kita ganti, kita misalnya suku pertamanya angka 1, lalu suku selanjutnya angka 2, maka suku ke 10 nya adalah 144. Ya, kurang lebih seperti itu untuk kode program barisan deret atau deret Fibonacci. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Maaf jika penjelasan saya kurang, karena saya juga masih belajar ya. Ya, untuk ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.